teman-teman, perkenalkan nama saya Mirnawati dari PBSIA 2019. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang perundungan siber. Apa itu perundungan siber? Perundungan siber merupakan suatu perbuatan mengganggu, mengusik, hingga menyusahkan seseorang atau kelompok masyarakat yang dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang dengan menggunakan komunikasi elektronik seperti komputer, telepon genggam, dan komunikasi elektronik lainnya. Perbuatan tersebut dilakukan melalui pesan teks, email, atau media sosial yang bertujuan untuk memberikan ancaman atau untuk mempermalukan seseorang atau kelompok masyarakat. Apa saja bentuk-bentuk perundungan siber? Bentuk perundungan siber yang pertama, pertengkaran siber. Yang kedua, pelecehan. Yang ketiga, fitnah. Yang keempat, akun palsu. Yang kelima, tipu daya. Yang keenam, pengucilan. Dan yang terakhir, penguntitan siber. Pertengkaran siber mengandung amarah, vulgar, merendahkan, dan mengancam. Pelecehan merupakan perbuatan yang menggunakan kata-kata yang kasar, menyerang, bahkan melecehkan seseorang secara berulang-ulang. Fitnah merupakan suatu perbuatan berupa komentar hinaan yang bohong dengan tujuan menghancurkan reputasi. Membuat akun palsu lalu dipergunakan untuk merusak reputasi seseorang juga merupakan bentuk perundungan. Melakukan tipu daya kepada seseorang agar mengunggah konten yang mempermalukan dirinya sendiri, kemudian mengucilkan seseorang dari suatu kelompok pertemanan, hingga mengirimkan pesan ancaman kepada seseorang berkali-kali, merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perundungan siber. Apa yang melatar belakangi terjadinya perundungan siber? Hal yang melatar belakangi terjadinya perundungan siber itu disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara pelaku dan korban perundungan. Sebuah riset pada tahun 2016 lalu membuktikan bahwa sepertiga dari pelaku perundungan juga disebabkan karena kurangnya interaksi antara pelaku dengan orang tua serta adanya masalah keluarga berupa pertengkaran yang sering terjadi di lingkungan keluarganya, hingga mengakibatkan pelaku menjadi trauma dan stres. Hasil studi juga menunjukkan bahwa orang yang selalu diintimidasi 2 kali lebih berpeluang menjadi seorang pelaku perundungan dibandingkan dengan orang yang tidak pernah diintimidasi. Apa dampak yang ditimbulkan dari perundungan siber? Perundungan siber sangat berdampak bagi korban perundungan. Sebagian besar korban perundungan mengalami penurunan tingkat kepercayaan diri, merasakan cemas, mengganggu pola tidur korban, hingga menyebabkan depresi dan gangguan mental. Bahkan dapat menyebabkan munculnya keinginan untuk mengakhiri hidup. Bagaimana
Cara untuk mencegah terjadinya perundungan siber. Yang pertama, peran orang tua. Peran orang tua sangat dibutuhkan untuk mengurangi kasus perundungan di kalangan anak-anak. Para orang tua harus lebih jeli melihat perubahan tingkah laku anaknya. Kemudian orang tua juga seharusnya membatasi anak-anaknya dalam bermedia sosial karena merupakan salah satu sumber awal dari timbulnya perundungan siber. Yang kedua, pencegahan dari diri sendiri. Cara mencegah perundungan siber juga dapat dilakukan oleh diri sendiri dengan beberapa hal awal yang perlu diperhatikan, yaitu selalu ada pertimbangan dalam mengunggah atau memposting foto di media sosial, mengatur privasi media sosial, melindungi akun, password media sosial, selalu teliti dalam mengirim atau menerima pesan, memastikan mengeluarkan akun saat menggunakan perangkat umum, hindari memposting informasi yang bersifat pribadi, dan yang paling penting, jika tidak ingin dirundung, jangan merundung orang lain. Bagaimana sikap Anda ketika melihat seseorang melakukan perundungan siber? Sikap saya apabila melihat seseorang yang melakukan perundungan siber, yaitu langsung melaporkannya ke pihak-pihak yang seharusnya mengetahui, seperti orang tua korban atau pelaku, polisi, atau pihak-pihak lainnya yang kemungkinan bisa mengatasi perundungan siber tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai perundungan siber. Terima kasih.